Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang biasanya atau keluhan dari pengguna Epovil di Nusantara ini. Nah, bersama dengan saya Yoga dan ini ada Pak Buari. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini mau jawab pertanyaan teman-teman ya. Yang pertama adalah keluhan pada saat pengaplikasian Epovil itu terjadi trouble. Nah, itu gimana? Begini, kesalahan di lapangan itu terkadang tidak bisa kita hindari selama pertama cara penggunaan Epovil secara standar yang kurang dipahami. Salah satunya adalah contoh pencampuran yang kurang pas takarannya, yang kedua pengadukan yang kurang matang, yang ketiga pengaplikasian kepada nat, terutama ini kabel lama, biasanya dempul-dempul lama itu masih dan diaplikasikan seperti itu sehingga terjadi keretakan seperti itu, Mas. Jadi komponen A sama B-nya itu harus benar-benar merata ya, tercampur dengan merata gitu. Betul sekali. Nah, ada nggak sih trik mengaduknya itu biar tercampur rata itu gimana? Indikasinya atau tandanya itu jika ini kan ada dua warna, ya, hitam dan putih. Secara merata atau tidak bisa kita lihat hasil atau warna baru, yaitu abu-abu. Abu-abu ya. Nah, di dalam campuran misalkan ada putih dominan atau hitam dominan, itu belum tercampur. Seperti itu sebenarnya. Oke, jadi gampang banget ya. Pokoknya pencampurannya itu harus benar-benar rata dan warnanya harus homogen seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kebanyakan pembuat kapal ini kalau sudah pakai Epovil setelah melakukan pendempulan gitu, biasanya itu ada yang kena di tangan gitu. Misalnya lengket banget. Nah, dan susah untuk dibersihkan. Nah, itu caranya gimana? Saya sering menjawab pertanyaan ini tapi secara langsung ya. Konsumen itu telepon secara direct. Bahkan ada, nggak sebut namanya, ada sampai tangannya itu luka. Sampai luka gitu? Luka karena dia berusaha memisahkan, mungkin karena harus makan atau sholat ya, kan harus bersih. Jadi tangannya sampai luka. Jadi yang merasa bisa komentar ya, namanya saya lupa. Jadi gini, caranya itu hilangkan Epovil yang di tangan sebelum Epovil ini kering betul. Oh, gitu. Dengan cara sediakan air di ember, bahkan sabun ya. Lalu sebelum kering betul, celup, cuci dengan sabun, itu akan hilang. Tapi kalau sudah kering ya kayak itu tadi, luka berdarah. Nah, itu misalnya kalau dihilangin pakai thinner gitu bisa nggak? Selama Epovil ini masih basah, bisa. Masih bisa ya kalau pakai thinner ya? Tapi kalau sudah kering, jangankan thinner, HCl aja yang sifatnya merusak, dia nggak akan mampu menghilangkan Epovil dari tangan. Berarti karakternya Epovil itu memang benar-benar kuat dan keras ya untuk terutama pada bagian lambung kapal itu. Betul. Diaplikasikan di situ sangat bagus ya. Oke. Jangankan pada kayu, yang pada tangan yang fleksibel dan berkeringat saja, dia kering cinta mati. Apalagi ke kayu, dia menyatu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, mungkin di beberapa daerah teman-teman itu yang ingin mencari Epovil itu masih kesusahan, misalnya di Kalimantan atau di Sumatera gitu. Nah, itu sekarang agen Epovil itu ada di mana aja kalau di Sumatera, Kalimantan, Jawa mungkin? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, sebenarnya kalau saya bikin tagline Epovil di mana-mana, enggak kemana-mana tapi ada di mana-mana, sebenarnya saya salah karena terbukti di beberapa tempat itu memang belum ada. Belum ada karena keterbatasan waktu dan personel kami. Akan tetapi bagi daerah yang belum ada agennya, jangan khawatir, bisa. Sekarang kan sudah ada keranjang kuning tuh. Oh, keranjang kuning di TikTok dan sosial media lainnya. Sosial media lain. Terus klik aja di bio, di situ ada kontak person saya. Tanyakan bagaimana cara pemesanan. Nanti akan saya hitung, saya atur regulasinya supaya produk ini nyampe ke tempat atau daerah yang belum ada keagenan. Sementara
Untuk daerah Sumatera itu ada di Lampung, Jambi, Bengkulu, Medan, Palembang dan sekitarnya. Aceh pun sudah mulai ya. Kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu, di selatan barat sedang dikerjakan. Dan kalau di Sulawesi itu ada terutama di Bajoe, Bajo, Bone, Sinje dan seterusnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ada nggak kendala untuk menyampaikan Epofil ini secara penggunaannya itu bermanfaat bagi konsumennya itu sendiri? Ada sih Mas, cuman nggak perlu saya sebut siapakah beliau. Oke. Kan, tapi gini, kalau kita mengistilahkan sebagai gelas yang kosong, artinya secara personal ini pengen belajar, otomatis kan pasti dia banyak bertanya bukan menghakimi. Terus yang kedua, dia akan banyak menyerap apa yang saya jelaskan. Akan tapi secara tipikal itu ada juga beberapa yang merasa bahwa itu gampang. Bro, itu bisa. Tapi kenyataannya setelah dia kerjakan sesuai pemikiran dia, pemahaman dia, muncullah trouble. Salah satunya ada yang lepas, ini mungkin ada temen yang merasa ya, ada yang lepas dari lunas atau lambung kapal dan dia mengklaim bahwa Epofil jelek, padahal sebelumnya dia lakukan dipoles dengan solar. Oh, berarti berpengaruh juga ya? Pasti. Solar dulu sebelum di aplikasi Epofil itu. Kita tahu solar atau oli itu setelah diaplikasi dia mencegah supaya Epofil ini nempel. Ya, nggak mau rekat dia. Nggak mau rekat, setelah turun dia lepas. Nah, ini salah satunya. Jadi besar harapan saya, bukan saya merasa paling pinter atau paham, setidaknya kalau ini menjadi ajang diskusi bagaimana baiknya, sebaiknya kerjakan dan lakukan sesuai standar operasional, standar pekerjaan seperti yang saya paparkan, seperti itu. Karena dari Papua sampai Sumatera nggak ada kendala. Nggak ada kendala sama sekali ya. Yang penting secara pengerjaan itu juga benar. Betul. Hanya mengupas cat lama, baru langsung ditempel sama Epofilnya itu. Betul. Karena gini, saya tambahkan ya. Sebagus-bagusnya kualitas produk, jika kita lakukan dengan cara yang salah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Iya. Betul. Dari teknik pendempulan juga itu apakah juga berpengaruh pada hasil ya lambung yang di Epofil? Pasti berpengaruh. Ya. Ada yang mengusulkan, Bang, kalau saya campur thinner, bagaimana? Itu cukup saya kuas. Ada. Terus, Bang, kalau saya nggak bisa pakai scrub, tapi pakai kuas gimana? Saya katakan ada baik dan yang terbaik, gitu kan? Kenapa? Yang terbaik adalah di saat Epofil ini masuk ke pori-pori, sehingga dia menyatu, bukan hanya nempel tapi merekat. Nah, itu kalau pakai scrub, tekanan itu akan membuat Epofil masuk dan diserap oleh kayu. Sehingga menyatu. Tapi kalau dicampur thinner dan cukup dikuas, dia hanya nempel di permukaan. Gitu ya. Jadi berpotensi dan tidak akan menutup kemungkinan si Epofil ini akan lepas. Seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Nah, docking kapal itu biasanya kan juga tergantung pasang surut air lautnya, dimana kita enak-enak lagi nge-Epofil nih, nge-Epofil lambungnya. Nah, itu belum kering, tapi waktu pasang air laut itu udah tiba, jadi setengah lambungnya itu terendam. Nah, itu gimana? Epofil apakah bisa mengatasi hal itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan walaupun saya beberapa kali menjawab, ini ada baiknya saya jawab kembali supaya teman-teman yang ragu, yang belum tahu, dia semakin memahami. Oke. Jadi gini, Epofil itu disetting, dibuat yang gini, meskipun dia belum kering secara 100%, artinya kalau menghitung waktu setelah lewat 1 jam kerendam air, Epofil bisa melanjutkan proses pengeringannya di dalam air dan tidak mengurangi kualitas atau daya rekat, juga kekerasannya. Pertanyaannya, apakah bisa dilanjut pekerjaan besok lagi? Sangat bisa. Kenapa? Karena
epofil jika menempel pada epofil, dia menyatu dengan basic yang sama. Aman berarti ya. Teman-teman yang mungkin sangat menyukai top lah mas. Top mas. Iya. Top. Tenang. Nah. Jadi udah nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya ada lagi melakukan pendempulan di bagian lambung terus dipasang. Nah itu kalau misalnya ada yang rembes atau bocor ke dalam lambungnya itu nggak perlu khawatir karena sudah dijawab sama Bang Bory bisa bagus. Bisa. Oke. Dan momen-momen seperti ini sangat berguna bang, karena Mas Yoga ini mewakili customer se-Indonesia ya dengan keraguan pertanyaannya, dan saat ini saya jawab. Semoga bermanfaat. Ya. Betul. Oke. Nah, buat Bang Bory nih, adakah pesan-pesan sebelum kita menutup video ini? Tentu. Apa tuh? Fa'innal fahro amit, jaga dan rawatlah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nah.